Ini dari kasus wawancara seorang Richard Eliezer dengan salah satu televisi, dan ini membuat Eliezer kehilangan perlindungan dari LPSK. Dan editorial mengatakan koordinasi buruk lembaga negara. Ini yang buruk koordinasi antar lembaga negara atau pemahaman para pihak. Kenapa kemudian hal ini bisa terjadi? Yang mana yang buruk ini, Bang Gaudens? Ya, pertama-tama kita katakan bahwa Eliezer itu statusnya adalah terpidana. Dia berada di dalam penjara. Walaupun saat ini dititipkan di penjara Salemba cabang Bareskrim. Itu yang pertama ya. Jadi statusnya itu terpidana. Kalau dia terpidana, undang-undang apakah yang berlaku bagi dia? Tentu saja undang-undang lembaga pemasyarakatan. Di dalam undang-undang lembaga pemasyarakatan itu, lembaga pemasyrakatanlah yang berkewajiban melindungi siapapun yang menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan. Termasuk seorang justice kolaborator? Ya, apapun. Itu yang pertama ya. Yang kedua ada undang-undang LPSK, undang-undang perlindungan saksi dan korban. Eliezer ini diperpanjang ya dari 16 Februari sampai 16 Agustus 2023 menjadi tetap berada di bawah perlindungan 6 bulan ya. LPSK ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada juga undang-undang namanya Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers. Pers itu berkewajiban menginformasikan, memenuhi rasa tahu masyarakat. Tetapi di dalam undang-undang pers itu ada yang disebut kode etik. Di dalam kode etik itu, pers itu untuk mendapatkan informasi itu harus menggunakan cara-cara yang benar. Itu yang pertama ya. Kemudian kita lihat apa yang terjadi sekarang. Pers sudah menjalankan fungsinya, lembaga pemasyarakatan sudah memberikan izin untuk wawancara, LPSK pun ada anggotanya yang sudah mengizinkan, tetapi mengapa tiba-tiba yang dikorbankan itu Eliezer? Itu pertanyaannya. Nah, karena itu kita katakan ada koordinasi yang buruk. Buruknya di mana? Ya di LPSK buruknya. Kita akan bahas itu supaya kemudian tidak ada yang dirugikan dengan kejadian ini. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 13 Maret 2023, koordinasi buruk lembaga negara. Koordinasi buruk lembaga negara. Vonis ringan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu 18 bulan penjara dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat tak lepas dari peran lembaga perlindungan saksi dan korban. Sejak proses penyidikan di Bareskrim Polri, lembaga yang berdiri sejak 2006 ini mengawal tersangka Eliezer berlanjut ke persidangan hingga vonis. LPSK berani menetapkan Eliezer sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Berdasarkan hasil penilaian LPSK, Eliezer dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai justice kolaborator karena dianggap bukan pelaku utama di balik kematian Brigadir Yosua. Majelis Hakim PN Jaksel pun mengabulkan permohonan justice kolaborator yang diajukan mantan ajudan Verdi Sambo itu. Padahal sebelumnya Kejaksaan Agung menolak status justice kolaborator Eliezer. Pada bagian pertimbangan vonis terdakwa Eliezer, Majelis Hakim PN Jakpus menyatakan kejujuran, keberanian dan keteguhan terdakwa dengan berbagai risiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya sehingga terdakwa layak ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama dan layak mendapat penghargaan. Vonis ringan Eliezer karena berstatus justice kolaborator adalah mencetak sejarah baru dalam bidang perlindungan saksi dan korban. Vonis ini akan memicu munculnya justice kolaborator lain sehingga diharapkan akan menciptakan keadilan substantif. Terakhir, sidang etik Polri tetap mempertahankan Eliezer sebagai warga Bayangkara.
Sikap LPSK patut diacungi jempol karena sukses mengawal proses hukum Eliezer. Namun belakangan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban ini menjadi buah bibir yang kurang sedap. Pasalnya, lembaga ini menghentikan perlindungan terhadap Eliezer karena yang bersangkutan dianggap mbalelo, yakni meladeni wawancara dengan salah satu televisi nasional. LPSK mestinya melindungi Eliezer hingga 16 Agustus 2023. LPSK menilai wawancara itu melanggar pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban serta perjanjian perlindungan yang diteken Eliezer. LPSK menilai wawancara tersebut akan menimbulkan konsekuensi terhadap perlindungan Eliezer. Namun, pihak televisi nasional itu menyatakan sudah memenuhi semua prosedur permohonan wawancara, baik ke LPSK, Kementerian Hukum dan HAM, dan Polri. Bahkan saat wawancara didampingi petugas dari LPSK. Pernyataan pihak televisi nasional diamini Kementerian Hukum dan HAM. Menkumham Yasona Hamonangan Lawli menegaskan sikap LPSK berlebihan. Sebaiknya, kata dia, tak perlu ada arogansi sektoral dan lakukan koordinasi. Silang pendapat antara LPSK dan Kemenkumham sangat disayangkan. Seharusnya kedua lembaga negara tersebut saling berkoordinasi untuk memastikan boleh tidaknya pihak televisi nasional mewawancarai Eliezer. LPSK harus introspeksi karena ketiadaan mufakat di antara ketujuh komisionernya terkait penghentian perlindungan terhadap terpidana Eliezer yang kini ditahan di rutan Bareskrim Polri. Sebelumnya, Eliezer sempat dieksekusi ke Lapas Salemba untuk menjalani hukuman 1,5 tahun penjara. Namun beberapa jam kemudian dipindahkan ke rutan Bareskrim atas rekomendasi LPSK dengan alasan keamanan. Koordinasi antar kementerian dan lembaga negara di Republik ini memang masih menjadi persoalan. Buruk, sangat buruk. Hal ini disebabkan komunikasi antar lembaga yang berlangsung tidak hangat, bahkan macet. Pers membutuhkan kepastian hukum dalam melaksanakan kerja jurnalistiknya. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 tentang pers menyebutkan di antara peranan pers adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Selain itu, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Kita tidak ingin lagi mendengar koordinasi yang buruk antar kementerian dan lembaga negara, terlebih lagi bidang hukum. Penegakan hukum kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dinilai memenuhi rasa keadilan masyarakat. Esensi dari keadilan masyarakat adalah ditegakkannya keadilan bagi korban dan memberi dampak jera bagi pelakunya. Vonis terhadap aktor utama Ferdy Sambo dan vonis ringan terhadap Eliezer sebagai justice kolaborator, momentum pembenahan tata kelola dan penguatan visi sebagai negara Rechtsstaat, bahwa hukum harus menjadi panglima. LPSK harus berdiri terdepan melindungi saksi dan korban. Jangan baperan, apalagi menyerah. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita membahas editorial ini, Bang Gaudens, kita mau coba bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Asmi Syahputra. Pak Asmi, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leonard. Ya, Pak Asmi, ini ada kasus yang belum pernah ada presidennya kelihatannya. Ketika sebuah televisi mewawancarai seorang Eliezer yang adalah terpidana, statusnya masih justice kolaborator, dan itu awalnya disebut-sebut disetujui juga oleh LPSK, tapi setelah direkam wawancaranya, kemudian LPSK meminta untuk tidak jadi ditayangkan, tapi tetap tertayang. Akhirnya LPSK memutuskan untuk mencabut
perlindungan atau status perlindungan untuk seorang justice kolaborator Richard Eliezer. Kalau Anda lihat, yang salah di sini siapa ini, Pak Asmi? Ya, yang jelas kalau kita lihat mengacu kepada Undang-Undang LPSK tentunya, kalau kita baca Undang-Undang 13 tahun 2006 maupun perubahan Undang-Undang 31 tahun 2014, di sini tampak bahwa LPSK tidak menjaga keseimbangan antara cara dan tujuan dari satu undang-undang. Sewaktu LPSK tidak menjaga keseimbangan antara cara dan tujuan dari satu undang-undang, tentu LPSK lah yang tidak tepat dalam menerapkan undang-undang tersebut. Karena undang-undang atau isi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, nilai kemanusiaan, atau melanggar prinsip-prinsip keterbukaan, kejujuran. Ini yang sejatinya harus dijaga oleh LPSK. Apalagi keberadaan LPSK itu kan untuk membantu membuka satu tabir yang sulit. Kalau ada orang yang mau terbuka, ya kenapa nggak diberikan ruang keterbukaan? Gitu Pak Jonan. Oke, kalau kemudian ternyata misalnya ya dalam kasus ini informasi yang diberikan oleh seorang Richard Eliezer bisa membahayakan dirinya dan dengan dasar itu kemudian LPSK meminta agar wawancara itu tidak jadi ditayangkan. Artinya kan LPSK memprioritaskan keselamatan justice kolaborator yang dilindunginya. Itu bisa atau tidak bisa Pak Asmi? Saya kira kan semuanya sudah terang benderang, persidangan sudah terungkap, gitu kan, secara terbuka, keterangan-keterangan sudah, yang mau juga dituju juga selesai, dan esensi keterangan yang disampaikan oleh Eliezer juga kan tidak ada fakta baru juga, selain memang hal-hal yang sudah disampaikan ke dalam persidangan. Jadi LPSK aja yang berlebihan, LPSK aja yang tidak melihat kontekstual apa yang disampaikan, gitu loh. Kecuali ada pengembangan-pengembangan baru, penyidikan-penyidikan baru, pasal-pasal baru yang memang mau digali lebih jauh pengungkapannya. Wajar. Di sini mungkin LPSK menggunakan peran-peran itu. Tapi kalau kita lihat esensi yang disampaikan pada wawancara tersebut, hal-hal yang sebenarnya secara gamblang sudah dalam persidangan. Jadi tidak ada sesuatu yang baru? Tidak, belum. Tidak ada kalau kita lihat. Sisir aja. Yang menjadi menarik juga kan kasusnya Eliezer ini kan perhatian publik gitu, sudah teruji. Saya kira ada ruang itu harus penting. Kalau pertimbangannya Pak Asmi bahwa saya tidak tahu ya LPSK-nya memang belum bisa kami jangkau. Kalau LPSK-nya berpikiran untuk tidak lagi memunculkan Richard Eliezer untuk menurunkan tensi, saya juga tidak tahu apakah saat ditahan ini, dipidana, apakah memang masih ada ancaman kepada keselamatan Eliezer. Kalau pertimbangannya adalah supaya tidak usah muncul, supaya kemudian tidak memicu kemarahan pihak-pihak tertentu, seandainya itu ada, boleh tidak LPSK kemudian meminta untuk membatalkan wawancara itu, Pak Asmi? Saya kira ruangnya sudah berbeda. Yang satu kan memang ada ruang publik juga, ada undang-undang khusus juga yang saling berkaitan. Katakanlah undang-undang pers juga menjadi penting. Hak Eliezer sebagai korban juga untuk mendapatkan progres ataupun mengetahui perkembangan kasusnya, atau dia bisa memberikan keterangan terhadap dia, itu juga adalah hak bagi dia juga kan yang harus dilindungi gitu loh. Jadi, Pak Asmi, saya ingin memastikan ini, kalau undang-undang pers bertentangan dengan undang-undang LPSK, misalnya ya, mungkin tidak di kasus ini, maka sebagai lembaga negara LPSK harus memprioritaskan yang mana? Undang-undang pers atau undang-undang perlindungan saksi dan korbannya? Pasti ada dua titik dominan yang lebih tinggi ya. Kalau lex konsumen, derogat lex konsumte itu kan akhirnya melihat pada dominasi yang mana gitu loh. Pasti kalau LPSK berdiri dalam legal standing, dia bilang akan LPSK. Media, pers juga akan mengambil dalam perspektif media. Tapi kan kembali, pada akhirnya kita lihat tujuan. Apa yang mau dicapai? Ini kan akhirnya menjadi titik tuju kita gitu loh. Tujuan dalam hal ini karena ini adalah perhatian publik, berarti kan ingin memberikan ruang keterbukaan, memberikan informasi supaya ada sejelas-jelasnya yang selama ini tadi tertutup. Ya inilah dibuat supaya ada edukasi kepada masyarakat. Seharusnya LPSK terima kasih dong, gitu loh. Inilah kekuatan daripada civil society, kekuatan aksi pelaku tadi mau terbuka.
Oke, kita harapkan nanti ada penjelasan lebih lanjut ya dari LPSK terkait dengan ini, karena jangan sampai ini menjadi presiden buruk untuk justice kolaborator berikut. Untuk saat ini terima kasih dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Asmi Syahputra, sudah memberikan penjelasan bagi kami. Selamat pagi Pak Asmi. Singkat saja Bang Gaudens, kalau melihat apa yang terjadi, maka apakah LPSK perlu menjelaskan lebih lanjut apa yang terjadi ini? Tidak perlu dijelaskan karena sudah terjadi semuanya kan. Yang pasti itu baperan aja sih. Baperan? Ya. Baperan itu bawa perasaan? Ya. Tadi saya katakan bahwa ada 3 undang-undang di sini ya. Yang pertama tadi saya harus mulai dari undang-undang pers. Pers itu semua orang yang menghalang-halangi pekerjaan pers itu diancam hukuman 2 tahun. Kalau LPSK juga menghalang-halangi, ya bisa diancam 2 tahun juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang LPSK. Undang-undang itu mengatur tentang bagaimana keadilan itu harus terbuka sehingga korban dan saksi itu termasuk justice collaborator itu harus dilindungi oleh LPSK. Kewajiban melindungi itulah yang ada sekarang ini. Yang ketiga, ada undang-undang lembaga pemasyarakatan. Yang berwenang di lembaga pemasyarakatan itu bukan LPSK. Yang berwenang itu adalah lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Karena itu perlunya ada koordinasi. Yang buruk itu kan koordinasi internalnya LPSK. Menurut kuasa hukumnya Richard itu, LPSK, salah satu komisionernya, sudah memberikan izin. Tetapi kan waktu wawancara juga didampingi sama petugas LPSK. Apa masalahnya? Gitu. Ya itu dia. Makanya kenapa tadi saya bilang, Bang, apakah kemudian LPSK perlu menjelaskannya? Tapi sebelum kita lanjutkan, kita harus jeda dahulu. Bang Gaudens dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita, Bang Gaudens, mau coba mendengarkan pemirsa Metro TV juga pendapatnya terkait dengan editorial pagi ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Mas Dhani. Mas Dhani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Gaudens. Selamat pagi Mas Dhani. Bagaimana Mas pendapat Anda Mas, silakan. Kalau menurut saya Bang Leo ya, ini LPSK ini jangan-jangan ini childish ini ya, kekanak-kanakan gitu loh. Ini kan kalau merujuk dari keterangan Roni Talapesi, itu kan dia kan sebenarnya sebelum Barada Eliezer melakukan wawancara dengan televisi, itu kan sudah izin dulu sama wakil ketua LPSK. Nah ini sebenarnya masalah miskomunikasi aja sebenarnya, tapi tindakan LPSK mencabut perlindungan terhadap Barada Eliezer itu terlalu berlebihan gitu loh. Mungkin wakil ketua LPSK mungkin nggak mengkomunikasikan atau nggak menyampaikan kepada pimpinan tertinggi yang di LPSK, jadinya kan pimpinan tertinggi di LPSK mungkin jadi tersinggung atau gimana gitu ya. Jadi ada perasaan gengsi lah gitu akhirnya, loh ini gimana sih Barada Eliezer sudah dilindungi kok main nyelonong aja gitu loh gitu. Jadi kalau menurut Anda, kalau menurut Anda Mas Dhani, LPSK perlu tidak sih menjelaskan lebih jelas lagi, karena mungkin kan kita tidak tahu juga ya persisnya seperti apa yang membuat
keberatan dari LPSK supaya wawancara itu tidak ditayangkan. Maksud saya begini, supaya kemudian kasus ini jelas dan tidak menjadi presiden buruk untuk masa depan. Bagaimana, Mas? Ya, betul. LPSK harus mengkonfirmasi, bahkan kalau perlu melakukan konferensi pers ya untuk menjelaskan tentang semua ini gitu. Yeah. Nanti saya takutnya orang-orang yang mau jadi justice kolaborator akhirnya gara-gara peristiwa ini mereka jadi males ke LPSK gitu. Jadi kan ini kan Barada Eliezer ini saya juga mikirnya gini, LPSK jangan-jangan masuk angin gitu loh. Masuk anginnya gini. Barada Eliezer ini memang banyak simpatisannya, banyak pendukungnya. Yeah. Tapi ada aja kan orang yang nggak suka sama dia gara-gara dia berani jadi justice kolaborator gitu. Mungkin bisa aja dia mempengaruhi elit-elit LPSK. Ya mudah-mudahan ini sinyalemen saya nggak terbukti gitu aja. Mudah-mudahan salah ya. Oke, terima kasih Mas Dani di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda, Mas. Selamat pagi. Di belakang Mas Dani ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat. Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra, saya rindu untuk bisa bicara lagi kepada Bang Leni. Rindu. Silakan. Nah, silakan Bu Indra. Ini koordinasi buruk. Suatu koordinasi itu akan kalau baik bersinergi akan jadi solusi. Kalau koordinasinya buruk, ya malah jadi masalah. Nah, sekarang apalagi kalau mungkin salah satu lembaga ini ingin dianggap dialah yang bagus, dialah yang berjasa. Nah, masyarakat yang sudah berharap penegakan hukum ini mulai membaik, ini jadi merungkut lagi. Tidak berani mengatakan sesuatu yang yang seadanya dengan penuh kejujuran. Kalau soal salah aturan, ya makanya minta perlindungan kan, karena masyarakat ini buta hukum, tidak ngerti hukum. Nah, sekarang disebutkan lagi. Nah, betul tadi kata Bapak mungkin masuk angin, tapi saya berpikir begini, ada dua kemungkinan, Bung Leo. LPSK ini akan ingin dianggap istimewa, atau jangan-jangan terpengaruh gerakan mafia bawah tanah yang selama ini didengung-dengungkan itu. Nah, apakah perlu disenggol oleh Pak Mahfud MD? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra ada Ibu Lia di Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lia. Silakan Bu Lia, pendapat Ibu bagaimana ini Bu koordinasi LPSK ini? Kan masyarakat awam ya, tapi sedikit banyak juga sering mengikuti sidang-sidang mulai dari awal ya. Ketika sidang terakhir putusan, kita lihat di situ LPSK itu kan begitu proaktif ya. Sampai begitu selesai putusan langsung misalnya lari. Jadi sampai jadi sorotan ya. Kenapa dia selalu begitu dengan alasannya? Jadi dia juga punya alasan menjaga keamanan Eliezer. Itu. Tapi ketika ini ada berita ini, maka kita juga kaget. Kenapa tiba-tiba ada berita bahwa dia lepas, ya, lepas dari perlindungan dengan Eliezer lagi. Jadi kita masyarakat ini betul-betul ya bahwa koordinasi buruk itu jelas-jelas nampak ini. Jadi seharusnya walaupun dia itu misalnya kecewa, tapi jangan dulu dipublikasi dulu ya. Tapi ada dulu berundi dulu dengan dari pihak Menkumham di situ ya, sehingga nanti putusan terakhir bagaimana baiknya baru dipublikasi. Sehingga kita ini masyarakat tidak bingung ya, karena mereka ini tiba-tiba langsung saja lepas ya bahwa dia tidak apalagi tidak berikan lagi perlindungan kepada Eliezer. Memang
jelas-jelas ini adalah koordinasi grup antar lembaga negara ya. Jadi mudah-mudahan ke depan seperti tadi dikatakan Ibu Indra, kita itu sudah bangga dengan putusan-putusan yang ada ini yang bisa memberikan support untuk negara kita ini. Tapi ketika ada lagi berita ini maka masyarakat lagi sudah mulai agak ragu-ragu lagi. Ya mudah-mudahan ke depannya lagi ketika ada masalah jangan langsung dipublikasikan ya, tapi duduk bersama bagaimana baiknya, apakah ini karena masing-masing punya alasan tertentu untuk membenarkan apa diputuskan ya. Jadi dari Menteri Yasona itu dari LPSK itu seharusnya duduk bersama dulu ya, duduk bersama bagaimana. Ya. Terima kasih Ibu Lia di Sulawesi Selatan, di Makassar tepatnya, untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Para pemirsa, tadi menarik Bang Goden Bulia yang terakhir mengatakan ya kalau ada masalah antar lembaga negara ya dibicarakan dulu lah, jangan disampaikan secara terbuka. Kalau seperti ini kan tidak bagus, mungkin masyarakat bisa terpengaruh. Mas Dhani tadi dari Malang mengatakan jangan-jangan nanti ke depan kalau ada orang yang mau jadi justice kolaborator jadi khawatir lagi kalau ini kasus berhenti di sini tidak ada penjelasan lanjutan. Bagaimana Bang? Ya tentu tidak perlu khawatir lah ya. Yang pertama-tama harus saya katakan bahwa Eliezer ini simbol kejujuran. Kejujurannya itu sudah diakui dan dibenarkan oleh pengadilan. Hakim ya. Di dalam putusannya tegas-tegas dikatakan itu. Yang kedua, ketika dia menjadi terpidana, dia tetap diperpanjang atau tetap berada dalam perlindungan LPSK. Karena itu perlindungan yang berakhir pada 16 Februari diperpanjang lagi sampai 16 Agustus 2023. Kira-kira kalau berdasarkan putusan 1,5 tahun ya, itu berarti Eliezer itu mungkin pertengahan tahun ini harus sudah bebas menjalani hukuman. Karena sempat ditahan sekian bulan sebelumnya sebelum putus. Itu kan dihitung semua ya. Dengan demikian apakah perlindungan yang dilakukan LPSK sekarang ini setelah menjadi status terpidana masih efektif atau tidak? Ya menurut saya sih Eliezer itu tetap, yang pertama itu tetap dikukuhkan berdasarkan sidang etik, dia tetap anggota polisi. Mestinya sebagai polisi dia mampu melindungi dirinya sendiri. Yang kedua, dia berada di dalam tahanan Bareskrim. Itu artinya lembaga di mana Eliezer ditahan itu adalah lembaga yang mampu memberikan perlindungan kepada tahanan di dalam. Meskipun statusnya adalah terpidana lapas sebetulnya kan ya? Iya. Cabang Bareskrim. Rumah tahanan Salemba, cabang Bareskrim, gitu kan? Itu artinya memang kecuali kalau polisinya berniat jahat ya terhadap Eliezer. Polisi maksudnya yang oknum polisi yang berniat jahat. Karena dia kan di dalam perlindungan polisi. Itu yang kedua. Yang ketiga, justru menjadi pertanyaan besar, ada apa dengan LPSK? Apakah ada intrik internal sehingga informasi yang dikatakan oleh kuasa hukum Eliezer bahwa sudah ada komunikasi dan diizinkan oleh salah satu pimpinan LPSK itu tidak terkoordinasi dengan baik di internal LPSK. Jadi kasus ini memperlihatkan atau menimbulkan tanda tanya bahwa ada persoalan yang belum beres di dalam internal LPSK. Tapi saya juga harus mengatakan ketika dia menjadi terpidana, undang-undang lembaga pemasyarakatan lah yang berlaku di situ. Karena itu butuh koordinasi antara LPSK, kepolisian yang menaungi Bareskrim yang menjadi tempat Eliezer ditahan sekarang, dan Kemenkumham yang membawahi lembaga pemasyarakatan. Koordinasi ini yang jelek dan itu yang dikatakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah itu dia, Menteri Hukum dan HAM kan menjadi bagian dari masalah ini. Tadi kalau mengacu kepada pendapat dari Ibu Lia, bukankah lebih bagus Bang kalau bicaranya di balik layar, dibicarakan dulu seperti apa ini? Kan kalau seperti ini kan jadi kelihatannya
LPSK-nya marah, terlepas dari ada masalah internal di dalamnya, LPSK mencabut perlindungan kepada Richard Eliezer, lalu Menteri Hukum dan HAM merespons juga secara publik semua nih. Ini kan menjadi sesuatu yang tidak bagus untuk masyarakat. Masyarakat berpikir, wah ini gimana sih nih para lembaga negara ini? Tetapi pada sisi lain kita harus katakan dan memberikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah secara transparan mengatakan apa sesungguhnya yang benar menurut mereka ya. Ini kan soal ketransparansi dan keterbukaan informasi publik. Pada sisi itu kita memberikan apresiasi kepada Menkumham, juga LPSK yang secara terbuka mengatakan pencabutan itu. Tetapi sebagai publik tentu bertanya ada apa di balik ini semua gitu. Khususnya pertanyaan itu kepada LPSK. Kalau benar yang dikatakan oleh kuasa hukum Richard itu bahwa sudah dikomunikasikan dan sudah diizinkan, bahkan petugas LPSK juga mendampingi waktu wawancara. Menurut kuasa hukum Richard Eliezer. Kuasa hukum. Nah, pertanyaannya, siapakah yang berhak untuk menghentikan penayangan itu? Kalau kita kembali kepada Undang-Undang Pers, LPSK tidak berhak menghentikan itu, kecuali yang bisa menghentikan itu adalah narasumber itu sendiri. Richard Eliezer? Ya. Dia mengatakan jangan tayangkan karena ini berbahaya, misalnya begitu? Dia bisa hanya mengatakan ini semua off the record. Itu bisa. Meskipun sudah direkam begitu rupa, usaha untuk datang ke Barreskrim sudah begitu rupa? Ya, di dalam Undang-Undang Pers itu, lembaga pers itu wajib tunduk kepada permintaan off the record. Meskipun keputusan itu kemudian setelah direkam, misalnya Richard Eliezer merasa ini bahaya kalau ditayangkan, itu boleh untuk mengatakan. Dan itu yang sudah sering terjadi selama ini kan. Di pers itu kan sering terjadi. Tapi kan off the record, makanya kan tidak bisa diceritakan. Ya, off the record sehingga tidak bisa ditayangkan. Nah, cara yang disampaikan oleh LPSK menurut saya tidak mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku di dalam Undang-Undang Pers untuk menghentikan itu. Mestinya bukan LPSK yang menghentikan itu, yang meminta itu tidak ditayangkan. Yang berhak meminta itu hanyalah narasumber itu sendiri. Masalahnya Bang, kalau ini kemudian dibiarkan istilahnya menggantung seperti ini, kan akhirnya banyak orang bertanya-tanya, jangan-jangan nanti ada muncul lagi dugaan. Tadi beberapa pemirsa mengatakan jangan-jangan ini hasil dari gerakan bawah tanah atau mafia. Tadi Bu Indra mengatakan ini jangan-jangan gerakan bawah tanahnya benar. Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, ini kan pelajaran yang berharga ya untuk penegakan hukum ke depan, khususnya ketika ada seseorang yang melakukan tindak pidana dan dalam perjalanannya bertobat menjadi justice kolaborator. Kalau kemudian kasus ini berakhir begini saja, tidak ada penjelasan lanjutan, tidak ada lagi upaya dalam tanda petik rekonsiliasi, ini kan jadi presiden buruk. Hubungan antar lembaga negara, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan, LPSK, kepolisian, ini kan jadi jelek Bang. Bagaimana Bang? Ya tentu ini pelajaran berharga yang diharapkan ke depannya itu ditingkatkan koordinasi antar lembaga negara, terutama terkait kewenangan-kewenangan yang secara parsial dinyatakan di dalam undang-undang. Tadi saya katakan ada undang-undang LPSK yang mengatur kewenangan lembaga LPSK. Tetapi di undang-undang LPSK tidak satu pun pasal yang mengatur tentang perlindungan LPSK terhadap orang yang berada di dalam tahanan. Terpidana. Tetapi di dalam seluruh konstruksi undang-undang, terpidana itu tunduk kepada undang-undang tentang lembaga pemasyarakatan. Karena dia sudah masuk ke dalam situ. Karena dia sudah masuk ke dalam gitu kan. Kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Undang-undang pers itu ketika pers menjalankan tugasnya menurut Undang-Undang 40 tahun 1999 tidak boleh ada yang menghalanginya. Setiap orang yang menghalangi itu diancam hukuman 2 tahun penjara. Tetapi pers itu dalam menjalankan tugasnya tunduk kepada kode etik.
Salah satu di dalam pasal kode etik itu berbicara tentang pers harus menggunakan cara-cara yang benar untuk mendapatkan informasi. Karena itu kita periksa. Ini kan gampang sekali melihatnya. Kita periksa apakah seluruh ketentuan persyaratan-persyaratan itu dipatuhi oleh pers yang mewawancarai Richard Eliezer atau tidak. Perizinan segala macam. Ya. Ketika dikatakan bahwa seluruh perizinan itu sudah dipenuhi, tentu pers tidak bisa disalahkan. Nah, tapi ada satu hal yang harus kita katakan, siapakah yang berhak menghentikan tayangan itu? Di dalam konstruksi undang-undang pers itu tidak ada satu lembaga pun di luar narasumber yang bisa menghentikan itu. Karena narasumberlah yang berhak untuk mengatakan boleh ditayangkan atau tidak, off the record atau tidak. Nah, rupanya LPSK tidak menggunakan undang-undang pers itu di dalam keinginannya untuk menghentikan tayangan tersebut. Ini menarik karena akhirnya kan masing-masing pihak mengatakan menegakkan undang-undang yang mengatur dirinya. Tetapi di dalam pengaturan undang-undang itu kan ternyata beririsan atau bahkan bisa jadi bertentangan dengan undang-undang lain, Bang. Ya, karena itulah perlu adanya koordinasi. Tetapi ada satu hal yang kita harus katakan dengan terus terang ya, walaupun kadang-kadang untuk berterus terang itu berat ya. Memang koordinasi di Republik ini buruk sekali kok. Karena itu, kalau ada koordinasi yang baik, justru kita terkaget-kaget. Kok ada koordinasi yang baik gitu kan. Tetapi kalau koordinasi buruk, biasa aja itu. Gitu kan. Nah, dalam kasus yang terkait dengan LPSK, ini juga kesempatan yang baik bagi LPSK untuk mengintrospeksi diri, merefleksi diri. Karena apa? Toh banyak juga wartawan yang biasanya mewawancarai sumber-sumber yang dilindungi oleh LPSK di tempat yang tersembunyi. Cuman kali ini karena ini TV tidak bisa disembunyikan tempatnya karena di sana di Barreskrim gitu kan, pasti dilindungi oleh polisi di sana. Baik, ini pelajaran sangat berharga dan kita harap sih para pihak yang terkait, mungkin khususnya LPSK, bisa menjelaskan lebih jelas ya Bang ya. Tujuannya bukan saling menyalahkan tentunya kan? Ya betul sekali, perlunya keterbukaan dan menjelaskan secara terus terang. Jangan-jangan ada intrik di dalam gitu ya, sehingga keluarnya malah tidak mulus gitu. Apalagi dikatakan bahwa ada dua yang tidak setuju dengan putusan LPSK ini. Tetapi kita juga katakan LPSK bacalah undang-undang pers itu sehingga di dalam melakukan tindakan itu memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik. Kita harap ada peningkatan koordinasi antar lembaga negara. Bang Gaudenz, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi loh. Pemirsa, silang pendapat antara LPSK dan Kementerian Hukum dan HAM sangat disayangkan. Seharusnya kedua lembaga negara itu saling berkoordinasi untuk memastikan izin untuk wawancara Eliezer. Koordinasi antar kementerian dan lembaga negara di Republik ini memang masih jadi persoalan. Kita tidak mau lagi mendengar koordinasi buruk antar kementerian dan lembaga, terlebih lagi di bidang hukum. Kita ikuti nanti seperti apa perkembangan kasus ini. Semoga ada koordinasi yang lebih baik. Saya Leonard Samosir berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV